Pemirsa Intens Investigasi. Terkadang, cinta butuh waktu dan perjuangan untuk menumbuhkan apa yang sebenarnya sedang bergejolak di dalam lubuk sanubari. Dan untuk mengetahui adanya rasa itu bisa timbul dengan adanya keinginan untuk selalu dekat dengan orang yang dikasihi. Dan sepertinya hal itu sedang dilakukan oleh Fuji. Dalam video yang beredar ketika Vena Melinda sedang melakukan siaran live dengan Bella Sophie, terlihat Vena yang sedang video call dengan Fuji dan ikut memanggilnya dengan sebutan Uti. Vena pun mengaku aneh jika memanggil Fuji dengan sebutan Uti. Dengan percaya diri, Fuji pun meresponnya santai, hingga Vena pun tertawa ketika mendengar jawaban Fuji tersebut. Lalu benarkah Fuji pun melakukan hal itu agar bisa lebih dekat dengan keluarga Vera? Sebelumnya, beredar sebuah video kebersamaan Fuji dan Vera saat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia. Dalam video tersebut, Vera pun terlihat mencari Fuji dan mengajaknya untuk berjalan di sampingnya. Lalu seperti apa psikolog Bunda Romi melihat sikap Vera tersebut? Dan benarkah menurutnya Fuji dan Vera kini tengah berhati-hati untuk menunjukkan hubungan mereka di depan publik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fuji dan Vera tampaknya semakin dekat, baik dalam momen kebersamaan maupun interaksi mereka dengan keluarga masing-masing. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat momen menarik saat Vena Melinda melakukan siaran live bersama Bella Sophie. Di tengah siaran, Vena pun melakukan video call dengan Fuji dan mencoba memanggilnya dengan sebutan Uti yang merupakan panggilan akrab keluarga Fuji. Awalnya, Vena pun merasa aneh menggunakan panggilan itu. Tetapi, Fuji pun dengan santai meresponnya. Panggil Uti juga nggak apa-apa, biar lebih dekat. Reaksi Fuji yang santai inilah yang akhirnya membuat Vena tertawa, seolah memberi isyarat bahwa Fuji pun semakin nyaman berada di lingkungan keluarga Vera. Baru-baru ini, keduanya pun didapati menghabiskan waktu bersama. Namun, kali ini mereka pun tidak hanya berdua. Ada juga mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, serta kakak Fuji, Fadly Faisal. Dalam unggahan di media sosial, Fuji pun tampak mengajari Shin Tae-yong tren TikTok Velocity. Momen tersebut semakin seru karena mereka pun melakukan joget bersama dalam beberapa versi, menampilkan sisi ceria dan juga kebersamaan mereka. Apakah ini semakin menguatkan dugaan bahwa Fuji dan Vera memang sedang membangun hubungan yang lebih serius? Atau mereka pun hanya menikmati momen kebersamaan sebagai sahabat dekat? Aku kok manggil Uti aneh ya, manggilnya Fuji. Oh. New York sih, yes. Beda sih bro, gue nggak bisa ngejudge Florida kalau Florida juga karena waktu itu masih boarding school kan, so gue gak bisa ngapa-ngapain juga. Gue bener-bener hidup gue tenis sekolah. Bosan banget hidup gue. Makanya jago banget ya. Hah? Jago banget ya. Makanya stres banget bro. Sekarang cuma main for fun lah. Kedekatan Fuji dan Vera pun kembali menjadi sorotan.
terutama setelah momen kebersamaan mereka saat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam video yang beredar, Ferrell pun terlihat mencari Fuji di tengah keramaian supporter dan mengajaknya untuk berjalan di sampingnya. Sikap Ferrell ini pun seolah menunjukkan kepeduliannya terhadap Fuji. Mungkin juga sebagai bentuk perlindungan agar Fuji pun tidak terpisah darinya. Saat pertandingan berlangsung, mereka pun tidak hanya berdua, tetapi juga ditemani oleh kakak Fuji yaitu Fadly dan Maudy kekasih Fadly. Bahkan setelah pertandingan, Fuji pun sempat digandeng oleh Fadly saat menuju shuttle GBK. Namun ketika awak media berusaha menanyakan pengalamannya menonton bersama Ferrell, Fuji yang duduk di sebelah Ferrell di dalam mobil memilih untuk tidak memberikan komentar. Menanggapi interaksi mereka, psikolog Bunda Romi pun memberikan analisanya. Menurutnya, sikap Ferrell kepada Fuji mencerminkan perhatian dan juga kepedulian. Namun, keduanya pun tampak masih menjaga sikap dan juga berhati-hati dalam menunjukkan hubungan mereka di depan publik. Hal ini pun bisa dimengerti mengingat Ferrell pun juga memegang peran sebagai wakil rakyat yang membuatnya harus lebih bijak dalam menjaga citra di mata publik. Apakah ini tanda bahwa hubungan mereka pun semakin serius atau justru keduanya pun memang masih ingin untuk menjaga privasi? Kak Fuji gimana nonton bareng sama Ferrell? Sama Ani. Tadi nontonnya rame-rame gimana Pak? Fuji janjian sama Ferrell apa gimana nih Sama Fuji hari ini? Hati-hati. Ya memang ada harus lebih agak hati-hati karena kedudukannya sekarang kan nggak hanya sebagai public figure, sebagai seorang artis, tapi udah beda juga gitu. Jadi mungkin itulah yang mesti dia pertimbangkan, hati-hati. Nggak bisa ekspresinya seperti pada waktu zaman dulu misalnya kalau dia sedang jatuh cinta sama orang gitu. Itu ekspresi dari orang yang care kan pastinya. Kalau dia melindungi, berupaya untuk di depan orang banyak supaya tidak orang ini, karena itu kan cukup riuh ya gitu. Jadi mungkin menjagakan supaya jangan sampai dia terdorong atau apa. Itu salah satu bentuk care. Tapi apakah itu bentuk cinta? Ya kita belum tentu tahu karena ekspresi cinta itu beda-beda. Ada orang yang ekspresi cintanya tuh care banget sama orang. Ada juga orang yang ekspresi cintanya malah kelihatannya kayaknya diem-diem aja. Dia lebih menunjukkan dalam bentuk yang berbeda gitu. Apakah dia kemudian membuat perbuatan-perbuatan yang lain yang untuk memperlihatkan bahwa dia sebenarnya care pada orang ini. Jadi memang ada perbedaan pada tiap manusia, apalagi kalau ini yang kita bicarakan adalah seorang public figure gitu yang dimana punya follower yang cukup banyak. Di sisi lain, psikolog Bunda Romi pun juga menilai bahwa keputusan Fuji dan Ferrell untuk tidak terlalu menunjukkan kemesraan dalam hubungannya adalah sebuah hal yang bijak. Karena menurutnya hubungan seseorang dengan orang lain memang sebaiknya jangan diumbar. Karena jika orang lain ikut masuk dan kemudian ada sesuatu yang terjadi dari hubungan itu, bisa meluas kemana-mana. Pasalnya, karena persepsi orang dan juga penglihatan orang pun berbeda-beda. Ada orang yang mau secara nyata mempertunjukkan bahwa saya sedang dekat sama orang tertentu. Tapi kan dampaknya kan juga suka aneh-aneh. Begitu nanti ada masalah, semua fotonya dihapus dari Instagramnya atau dari apa gitu. Malah lebih aneh lagi kalau menurut saya. Kalau dia sekarang ini belum mau terbuka, mungkin ada alasan-alasan. Satu, misalnya baru saja seumur jagung misalnya ya, jadi dia juga masih sedang memantapkan, seperti kayak orang sedang PDKT itu. Jadi kemungkinan ya dia perlu waktu untuk kemudian memantapkan apakah ini orang yang tepat untuk dia atau tidak gitu. Jadi tidak mengumbar itu bukan berarti sombong atau apa, tetapi ada hal-hal yang dijadikan perhitungan untuk tidak melakukan itu. Hubungan seseorang dengan orang lain sebaiknya memang itu privasi mereka.
dalam keluarga pun kalau menurut saya itu privacy. Jangan sampai ada orang lain yang ikut masuk, kemudian bila ada sesuatu yang terjadi dari hubungan itu, kemudian jadi sesuatu yang diperluas kemana-mana gitu. Karena persepsi orang yang melihat itu jadi berbeda-beda sehingga dia bikin cerita sendiri masing-masing. Menurut saya cukup bijak untuk tidak mengumbar itu, kemudian dibicarakan hanya pada area tertentu yang khusus gitu, itu antara si A sama si B yang sedang jatuh cinta. Jika Bunda Romi menyebut Feral sudah menunjukkan sikap pedulinya kepada Fuji, maka sang kakak Fadly Faisal juga memberikan pendapat serupa. Menurut Fadly, Feral adalah sosok yang sangat baik dan juga dewasa. Dalam sebuah wawancara dengan awak media beberapa waktu lalu, Fadly pun menegaskan bahwa dirinya dan keluarganya pun tidak pulang kampung dan akan tetap berada di Jakarta selama Lebaran. Ungkapan ini pun seolah memberikan isyarat bahwa Fuji mungkin saja merayakan Lebaran kali ini di rumah Vena Melinda. Wah, Feral orangnya baik banget, dewasa, alhamdulillah. Ya sesuai umur lah. Kan dia juga Pak Dewan. Alhamdulillah kita juga Lebaran soalnya nggak kemana-mana. Kita Lebaran nggak kemana-mana, kita di Jakarta aja kemungkinan besar. Jadi nggak pulang kampung. Terlepas dari kode-kode yang ditunjukkan Fuji dan Feral yang seolah mengisyaratkan sesuatu, dan dukungan pun juga sudah diberikan oleh keluarga. Lalu, bagaimanakah dukungan Oma Feral atas hubungan sang cucu dengan Fuji? Benarkah sang Oma pun sudah yakin terhadap Fuji? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, kehebohan mengenai Fuji yang berbuka puasa bersama keluarga Feral semakin memperkuat spekulasi netizen bahwa ada sesuatu di antara mereka. Terlebih setelah Feral putus dari Natasha Wilona, ia pun diketahui belum pernah membawa seorang perempuan dan mengenalkannya kepada keluarganya. Oleh karena itu, ketika Feral mengajak Fuji, keluarganya pun menyambutnya dengan hangat. Bahkan, pertemuan tersebut membuat sang oma, Nimade Ayu Rahmawati, yang akrab disapa Niang, memberikan nilai lebih kepada sosok Fuji. Niang mengakui meskipun pertemuan mereka pun terbilang singkat, namun ia pun sudah memiliki feeling terhadap Fuji. Menurut Niang, perasaan ini pun muncul karena respon hangat dari Vena. Niang ngelihat Mami Vena tuh bisa dibilang sekian terbuka gitu ya dengan dengan temen Kak Feral, paling terbuka. Benar? Iya, benar. Itu paling ya bisa lihat di situ. Mungkin juga ibunya melihat Feral, jadi insting itu kan langsung ke insting Niang, kan Niang juga udah yang itu hidupnya untuk anak cucu, jadi insting itu kuat gitu. Semoga ini di doa Niang, apa permintaan Niang dikabulkan, Feral dapat jodoh yang bisa sama-sama membahagiakan. Pas pertama lihat ya seneng sih, anaknya kan cantik ya, terus lucu gitu, jadi bawaannya tuh kita jadi seneng gitu. Ya seperti apa adanya. Kalau dari Niang lihat biarpun sebentar rasanya klik ya, gitu. Lihat Vena kemarin belum pernah Vena meluk-meluk, TikTok meluk, itu refleks, semua refleks karena semua itu kan sudah ada jalannya ya. Jika keluarga sudah memberikan support untuk hubungan Feral dan Fuji, lantas benarkah rekan selebriti pun juga mendukung hubungan mereka, bahkan mengharapkan keduanya pun untuk berjodoh? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat!
Kisah asmara memang selalu menarik untuk diikuti. Tak heran jika kabar kedekatan Fuji dan Pharrell pun juga menjadi perhatian bagi para rekan selebriti. Komedian ini pun sempat melihat di media sosial saat keduanya bermain bowling bersama. Fuji dan Pharrell pun terlihat kompak dan juga serasi. Dan menurutnya bisa saja dari gemar melakukan olahraga bersama, akhirnya berlanjut tidak mau pisah lagi. Dan seandainya mereka pun berjodoh, ibu 4 anak ini pun akan memberikan doa terbaiknya. Main bowling bareng gimana nih Po melihat keserasian mereka kompak ya? Mereka kompak alhamdulillah. Pokoknya ya kita udah cocok gitu aja. Sekarang dari olahraganya aja dia udah barengan. Apa kemana barengan. Kalau keduanya berjodoh ya kita doain yang terbaik. Kalau emang belum berjodoh kita doain yang terbaik juga. Mungkin emang belum berjodoh, kita pokoknya doain yang terbaik. Dua-duanya ganteng, yang satu cantik satu ganteng. Emang kadang-kadang netizen nih kalau udah mau ketemu sama yang cakep mau aja jodohin orang tuh ya pokoknya kita doain yang terbaik buat mereka berdua. Pokoknya doain yang terbaik dari Koalpa dan buat kalian semua. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.